Kita diberkati sepanjang minggu ini. Lambaikan tangan kita, beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tema tahunan kita adalah tahun perkenanan Tuhan. Tema Januari, ada yang tahu? Nggak ada yang tahu ya? Tema khotbah Januari? Saya beritahu kalau gitu. Hidup yang berkenan. Ya, oleh karena itu judul firman ini saya berikan hidup yang berkenan di mata Tuhan. Katakan sama-sama, hidup yang berkenan di mata Tuhan. Nah, di dalam dunia ini tidak ada seorang pun yang sempurna. Ya. Tidak ada manusia yang sempurna tanpa berbuat kesalahan. Sehebat apapun orang itu, ia tetap manusia fana yang memiliki kelemahan, termasuk kita semua ya. Ya, kita banyak kelemahan-kelemahan yang kita miliki. Kelemahan itu berasal dari mana? Kadang-kadang dari sifat kita, dari watak kita, ya, dari kebudayaan kita, kebiasaan kita, itu yang membuat kita memiliki kelemahan kadang-kadang ya. Kekurangan ini bisa saja menimbulkan dampak negatif dalam setiap kita mengambil keputusan. Dampak-dampak yang negatif kadang-kadang merugikan kita. Yaitu kadang-kadang karena apa? Karena ego kita, karena waktu kita marah, emosi, kita mengambil keputusan-keputusan yang salah. Atau kita diselubungi dengan sifat-sifat yang penuh dengan tipu muslihat. Kelicikan, itulah yang membuat kita semakin tidak sempurna hidup kita. Amin. Nah, begitu juga dengan Yakub, salah satu tokoh dalam Alkitab, ya. Padahal dia ini seorang hamba Tuhan yang diberkati loh ya. Kita selalu mengagung-agungkan dia. Allah kita adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi Yakub pun bukan manusia yang sempurna. Padahal dia seorang nabi. Bahkan arti nama dari Yakub ada yang tahu? Banyak yang tahu ya. Artinya apa? Nggak ada yang tahu. Nggak jebak kok. Katakan aja kalau tahu. Nggak ada jebakan ini. Saya nggak lagi tipu muslihat ya. Yakub artinya penipu. Bayangkan dari seorang yang namanya pun artinya penipu bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tuhan gak cari yang sempurna, tapi Tuhan mencari orang yang mau dibentuk dan taat kepada Tuhan. Amin. Seluruh tokoh dalam Alkitab kecuali Tuhan Yesus, semuanya itu dari latar belakang yang tidak sempurna, tidak baik. Amin. Coba kita buka di Kejadian 27, 18 sampai 20. Kejadian 27 ayat 18 sampai 20. Udah dapat? Ayo kita baca sama-sama dengan suara keras. 3, 2, 1. Iya. Akulah Esau, anak sulungmu, telah kulakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah, dan makanlah daging buruan masakanku ini, agar Bapa memberkati aku. 20. Lalu Ishak berkata kepada anak itu, lekas juga engkau mendapatkannya anakku. Jawabnya, karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku. Inilah seorang Yakub ya. Dia dengan penuh kepercayaan diri menghadap bapaknya. Bapaknya udah rabun matanya, nggak nampak. Boleh dikata udah buta gitu ya. Berani dia menghadap bapaknya untuk ditipu. Tapi semua ini ada apa ya? Ada kait-kaitannya dengan masa lalu, di mana Esau udah menjual hak ke sulungannya dengan semangkok bubur kacang merah. Ya ingat ya cerita itu kan? Dijuallah hak ke sulungannya.
Kita kadang seperti itu juga, seperti Esau. Kita anggap sesuatu yang kita punya ini sesuatu yang nggak berharga. Tapi kalau dipegang orang lain, waduh, kita kepingin memiliki seperti itu. Amin. Semua kepingin sekarang kan, Pro apa? Pro 17 ya. Pro apa ini? Pro Max 17. Semua kepingin kan? Soalnya belum punya. Coba nanti kalau udah punya seminggu aja udah bosan itu. Amin. Kalau kita butuh nggak masalah ya, Promek bisa menopang pekerjaan kita, bisa mau beli silakan. Atau kereta kita beli yang tercanggih pun nggak masalah. Tapi kalau hanya untuk jalan-jalan yang bentar-bentar kecil, apa sikit-sikit aja, kereta-kereta biasa aja kita beli ya. Inilah sifat manusia. Kalau belum kita dapatkan, kita mengejarnya. Tapi kalau apa yang sudah kita dapatkan, kita anggap remeh. Amin. Kadang barang-barang kita ini gampang kita lepaskan. Dan yang menjadi hak milik kita pun gampang kita lepaskan. Kalau kita terjepit sedikit, ya udah nggak apa-apa, kita jual aja. Kita nggak pernah mikir, bisa beli lagi nggak kita? Kalau ini kita lepaskan, kita nggak pernah mempertahankannya dengan baik. Demikian juga Esau. Esau dengan gampangnya melepas hak kesulungan. Dipikir mungkin bercanda atau cemana, hak kesulungannya diberikan kepada adiknya, Yakob. Tapi si Yakob ini nggak tahu belajarnya dari mana dia. Kok dia tahu bahwa hak kesulungan itu sangat penting. Ya, ini cerita mendekati ending ini ceritanya. Jadi itu udah kejadian mungkin berapa tahun yang lalu. Sekarang ini kejadiannya ini di akhir. Jadi bapaknya udah mulai buta. Dia akan membagikan warisannya. Bukan warisan harta bendanya, tapi warisan apa? Warisan berkat. Di Israel kan gitu. Nah, dia udah bilang sama Esau, Esau, kau sekarang berburulah apapun, masalah, olalah. Mungkin Esau itu jago masak. Ya, bayangkan seorang yang jago masak hanya gara-gara semangkok bubur merah, dia jual hak kesulungannya, apa yang dia punyai dijual. Esau mungkin jago masak juga, makanya bapaknya kepingin sebelum dia berangkat ke sorga, si Ishak ini dia bilang ke Esau, Esau berburulah, tangkaplah kijang atau apapun terserah, olahlah, nanti sajikan kepadaku, nanti aku akan memberkati kamu sebagai anak sulung. Tapi karena Esau ini sudah melepaskan hak kesulungannya, jadi hati-hati ya dengan mulut kita ini ya. Jangan mengatakan sesuatu atau meremehkan sesuatu hal yang penting. Amin. Esau sudah terlanjur melontarkan bahwa hak kesulungannya sudah dijual kepada Yakob. Hati-hati. Mamanya nggak tahu loh cerita itu, ya kan? Tapi mamanya bisa bilang ke Yakob, karena Yakob itu anak yang kesayangan mamanya. Mamanya bilang, Yakob, kau kemari. Apa? Bapakmu sudah berkata begini-begini sama mau memberkati Esau. Sekarang kamu ambil anak kambing yang terbaik katanya. Nanti akan kumasakkan. Nah ini kan berkonspirasi dalam keluarga. Mama dan anak untuk menipu suami dan atau bapak anak ini. Bayangkan satu keluarga loh ini ya. Akhirnya ya udah waktu itu Yakob agak ragu. Nanti tahu Esau itu berbulu badannya, aku enggak. Kata mamanya, udah lakukan aja lah. Karena didukung oleh mamanya, wah berbesar hatilah si Yakob ini. Seperti cerita tadi, di hadapan bapaknya pun dia berani mengaku, aku Esau katanya. Bayangkan, sampai si Ishak ini bingung. Kalau suara ini suaranya Yakob ini. Tapi badannya kok berbulu seperti Esau, bingunglah dia. Karena apa? Karena domba yang disembelih itu dipakaikan di tubuhnya Yakob. Ya itulah. Akhirnya hak kesulungan jatuh kepada Yakob. Yakob diberkati sebagai anak sulung. Padahal bapaknya udah curiga itu. Kok cepat? Berburu kok cepat? Inilah kadang-kadang dalam kehidupan rumah tangga ini nggak ada yang sempurna, dalam keluarga pun nggak ada yang sempurna.
Bapaknya sayang sama Esau, mamanya sayang kepada Yakob. Selalu begitu ya. Jadi ada pertentangan dalam keluarga. Tapi ya itulah, kita ambil hikmahnya, kita belajar dengan baik dari kisah yang tertulis di Alkitab ini. Apakah Esau nggak diberkati? Diberkati juga. Karena Tuhan sudah berjanji bahwa keturunan Abraham akan diberkati. Ya. Nah, gara-gara Yakob menggunakan cara-caranya sendiri untuk merebut hak kesulungan yang dimiliki Esau dengan cara apa tadi? Jadi pemain sinetron ya, bisa menipu bapaknya luar biasa. Kamu Yakob, iya katanya. Bayangkan kalau mentalnya nggak kuat, nggak biasa menipu, nggak bisa itu. Amin. Kalau kita belum pernah menipu orang, mau menipu kan pasti gemetar semua ya. Ngomongnya bisa salah, tangannya pun bisa gini-gini. Iya kan? Nah ini tapi Yakob ini dengan penuh kepercayaan diri mengatakan bahwa dialah Esau itu. Inilah, maka karena dia udah menipu bapaknya, merebut hak kesulungan, dari abangnya udah direbut, dari bapaknya pun akhirnya bapaknya mentakbiskan dia sebagai anak sulung. Akhirnya apa? Esau marah. Esau ini kan pemburu ya. Pemburu itu pasti cekatan, kuat. Pokoknya jagolah dalam bela diri. Kalau di sana waktu itu ada beruang, ada singa. Itu biasa dihadapi oleh para pemburu. Tapi kalau Yakob ini anak kesayangan mamanya, atau kalau sekarang istilahnya anak mami. Ada yang tahu anak mami? Kan agak lembek, agak cengeng gitu ya. Siapa anak mami? Tapi itulah Yakob, didukung mamanya. Dia mungkin masaknya nggak terlalu enak, tapi mamanya yang bikin. Tenang aja, bapakmu tahu aku kesukaannya apa. Ku masakkan yang terbaik. Nah inilah, akhirnya hasil konspirasi ini apa? Ini menjadi hal yang menyedihkan. Bagi siapa? Bukan hanya untuk Yakob ataupun untuk mamanya juga. Yakob dan mamanya semakin sedih. Karena apa? Karena Esau emosi, dia ngomong, mamanya pun dengar bahwa dia akan membunuh adiknya. Ya, oleh karena itu mamanya mengambil suatu cara juga bersama dengan Yakob, pergilah engkau ke pamanmu. Kalau di sini pergilah engkau ke tulangmu yang namanya Laban. Akhirnya bapaknya pun tahu kalau ia sudah ditipu oleh si Yakob ini. Bahkan dia pun juga berdoa untuk Yakob supaya dalam perjalanan supaya aman selamat. Bayangkan bapaknya udah tahu ditipu, tapi dia nggak bisa mencabut berkat yang udah diucapkan. Akhirnya keluarga ini pun tercerai, ya. Sampai si mamanya bilang gini, aduh dosa apa aku? Dalam satu hari dia kehilangan 2 orang anaknya mungkin katanya gitu. Tapi dia mengikhlaskan pergi. Ya inilah hasil dari tipu muslihat Yakob, dia harus keluar. Bukan menerima berkat. Harusnya kalau dia udah menang, kalau saat ini mungkin dia menang dari kakaknya, dapat sertifikat, dapat kambing domba semuanya. Mungkin dia pikirannya, berkat-berkat ini dia terima, dia menang, dia hidup enak. Tapi kenyataannya sebaliknya. Dia bahkan terusir dari keluarga ini. Dia keluar dari rumahnya ini. Ya, pelarian Yakob merupakan dampak dari kekeliruannya memahami berkat dan janji Allah. Ia memahami berkat Allah hanya dari sisi lahiriah atau materi aja. Seringkali kita itu ditipu seperti itu ya. Berkat Tuhan hanya materi aja atau yang nampak di mata kita. Tapi berkat Tuhan yang sesungguhnya lebih dari itu semua. Amin. Ia tidak melihat janji Allah dari sisi rohani dengan datangnya Mesias sebagai juru selamat. Ya, waktu itu apa? Allah Abraham, Allah Ishak, titik ya kan? Padahal Tuhan ingin Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakob atau Israel. Itulah garis keturunan Tuhan Yesus. Amin.
Itu berkat yang nggak dimengerti oleh Yakub pada saat itu ya. Sebelum namanya berubah jadi Israel, dia nggak memahami itu. Berkat yang sesungguhnya adalah garis keturunan yang akan menyelamatkan dunia ini. Pada akhirnya kisah pelarian Yakub menimbulkan tragedi kehidupan. Seperti yang saya ceritakan tadi. Ia harus berpisah seumur hidup dengan ayahnya. Ya, si Ishak yang telah ditipunya. Dan dia pun juga harus berpisah dengan ibunya yang disayanginya. Ya, dalam pelarian menuju Haran, Yakub harus belajar beradaptasi dengan lingkungan dan kebiasaan baru. Ya, dia lari meninggalkan rumahnya. Dia udah masuk di zona nyaman, udah enak. Kadang-kadang kita ini disuruh Tuhan juga untuk keluar dari zona nyaman. Kita harus berani seperti Yakub. Ya, kalau Yakub ini terpaksa. Kadang-kadang Tuhan juga memakai cara paksaan. Untuk apa? Untuk kita meninggalkan zona nyaman kita. Bayangkan, dari seorang anak mami, ya, yang mungkin semua disediakan oleh maminya, tiba-tiba dia harus keluar, harus di padang gurun sendirian, menghadapi masalah-masalah di perjalanan itu. Saya pernah mengalami loh, sendirian. Waktu itu di kota. Waktu itu saya tinggal di Surabaya, di Jakarta. Kebetulan saya di Jakarta itu ada tugas. Tapi saya waktu itu memang betul-betul nggak ada uang. Bayangkan di kota lain bekal nggak banyak, ya seperti mungkin yang saya alami seperti si Yakub ini ya. Bekal nggak banyak, terus saya mau naik kereta pulang, ketinggalan kereta. Karena banjir di Jakarta. Bayangkan, waktu itu saya panik. Karena uang cukup, uang kereta ini aja pulang ke Surabaya, setelah itu udah nggak ada uang lagi. Bayangkan, ketinggalan kereta pula. Harus tinggal bermalam dulu, kereta kan besok baru ada. Bus-bus pun udah ketinggalan semua. Kalau bus dari Jakarta ke Surabaya waktu itu mungkin jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 ada. Sampai jam 5 terakhir. Kereta pun jam 5 itu berangkat. Nah itulah, di dalam kepanikan saya coba berdoa, merenung. Saya ingat-ingat, mulailah teringat-ingat. Tapi hati ini miris juga. Karena apa? Gentar, takut. Bayangkan gak ada uang kalau pulang kemana ini. Kalau sekarang enak mungkin tinggal transfer atau apa ya. Tapi yang mau transfer siapa juga? Susah juga. Soalnya saya dulu memang hidup susah juga. Tapi saya ingat, oh ya, di kota Jakarta ini saya masih punya adik bapak, Aceh ya. Adik bapak saya. Saya pikir-pikir, wah ya udah. Aku datang jalan kaki dari terminal stasiun kereta kota itu nggak jauh rumahnya, lumayan lah. Jalan kaki ke sana, datang. Untung ketemu, nggak luar kota ya. Untung ketemu, akhirnya ya udahlah, tidur di sana, pulang pun dibayari. Terakhir saya nggak jadi naik kereta, naik bus, tapi dibayari bus itu sambil diberi ongkosnya. Rasanya lega kali. Tapi waktu pertama mengalami kejadian ketinggalan kereta itu, rasanya walaupun laki hampir menangis. Amin. Rasanya, rasanya cemana. Waduh, cemana ini? Gak bisa pulang ini. Uang pun gak ada. Kalau orang Jawa bilang nelangsa. Tahu nelangsa? Lagunya Katon Bagaskara. Ya itulah, hati ini rasanya aduh, cemana ini ya. Itu pernah saya alami. Makanya saya berpikir waktu saya siapkan firman ini, saya pikir Yakub pun juga mengalami seperti itu. Waktu dia perjalanan, meninggalkan rumah bapaknya menuju ke rumah tulangnya, dia harus menghadapi tidur di tengah gurun. Padang pasir ya. Padang pasir, bayangkan. Tapi disitulah Yakub betul-betul dicetak oleh Tuhan menjadi pribadi yang kuat. Amin. Waktu dia tidur beralaskan pasir mungkin ya, atau rumput-rumputan kalau ada tumbuhan, terus ada batu. Dia tidur di atas batu itu. Dia bermimpi. Ya. Mimpi apa? Ada yang tahu? Enggak tahu juga.
Ya nanti aja lah ceritanya ya. Diingat-ingat dulu, oke? Bayangkan dari kondisi yang nggak nyaman ini, Yakub memaksa diri untuk beristirahat. Dia mungkin lelah, udah jalan seharian. Nah, disinilah dalam perjalanan pelariannya terhadap Esau, dia mengalami pengalaman spiritual yang luar biasa, di mana dia yang merupakan seorang yang sering menipu, ya, tetap dipakai Tuhan karena janji Tuhan terhadap Abraham, kakeknya, neneknya katanya. Kalau di firman Tuhan ditulis neneknya Abraham ini ya. Akan tetapi ada satu hal yang tidak pernah diduga oleh Yakub adalah Allah Abraham dan Allah Ishak bapaknya menyatakan diri dalam mimpinya. Yakub melihat ada tangga menuju surga dan malaikat Tuhan turun naik di tangga itu. Ya, bayangkan kata-katanya turun naik. Jadi malaikat ini nggak naik terus turun dulu ya, dari surga turun terus baru naik lagi, turun naik di tangga itu. Ia menyadari bahwa tempat itu dipakai Tuhan untuk menyatakan keberadaannya yang menaungi dan melindungi Yakub. Disinilah Yakub mendapatkan pendidikan dari Allah. Seperti saya yang bilang tadi ya. Melalui kejadian mimpinya, dia bisa melihat para malaikat turun naik dari tangga yang terhubung dari tempat di mana dia berada menuju surga. Maka diyakini bahwa itu adalah pintu surga. Tempatnya apa namanya? Tempat apa itu namanya? Di mana dia? Ada yang tahu? Enggak pernah baca firman semua ya? Atau takut dijebak? Ada yang tahu? Angkat tangan aja kalau tahu. Terkenal kali loh tempatnya ini. Masa enggak ada yang tahu? Sama Yakub diberi nama Betel. Ingat-ingat ya. Malu kita enggak tahu. Namanya apa? Betel. Asalnya kota, kan itu Yakub yang memberitahu namanya Betel. Asalnya namanya kota apa itu? Enggak ada yang tahu juga. Apa? Ayo buka semua itu Google-nya itu. Asal kotanya namanya kota Luz. Gampang, kota Luz. Itu sama dengan Betel. Kalau Betel itu Yakub yang memberi nama. Asalnya kota Luz. Ya. Coba kita buka di Kejadian 28, 20, 22. Setelah dia mengalami itu, coba kita buka di Kejadian 28. Ayo kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 3, 2, 1. Ya. Akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Nah, inilah ya. Dalam Kejadian 28, 20, 22 ini Yakub bernasar kepada Tuhan. Nasar itu harus dibayar enggak? Harus ya. Kalau enggak kita bisa mati loh. Itu ada kejadiannya. Di mana? Siapa yang mengalami? Petrus. Ya. Waktu jemaat mula-mula bernasar bahwa rumahnya dijual seluruhnya akan dibuat untuk pelayanan, tetapi di tengah jalan dia, waduh kok sayang ya, kok banyak uangnya ya, separuh aja lah ya, kasihkan separuh. Itu Ananias dan Safira. Akhirnya Ananias dan Safira meninggal. Gara-gara dia mempertahankan nasarnya, enggak diberikan semuanya. Diberikan cuma separuh pun berbahaya. Jadi kalau udah bernasar harus diberikan. Soalnya kita enggak berhadapan dengan orang lagi, tapi berhadapan dengan Tuhan.
Nah, kejadian ini Yakub bernasar dengan Tuhan. Jika Tuhan akan menyertai aku dan akan menjaga aku dalam perjalanan ini, dan akan memberi aku roti untuk kumakan dan pakaian untuk kupakai, dan jika aku kembali dengan selamat ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Itu nasarnya ya. Dan batu yang kutempatkan sebagai tumpuan ini akan menjadi rumah Tuhan. Dia berjanji akan membangun rumah Tuhan. Ya. Dan semua yang engkau berikan kepadaku akan kuberikan 1/10 kepadamu. Nah, ini janji Tuhan. Katanya sekarang perpuluhan nggak berlaku ya kan? Perpuluhan hanya untuk orang Lewi. Nah, ini sekarang Yakub memberikan persepuluhan kepada siapa? Kalau yang sering baca-baca di TikTok, nengok di TikTok, di YouTube, perjanjian lama udah dihapuskan. Siapa yang menghapuskan? Ini ya, firman Tuhan ya. Bukan kata Pak Jo ya. Kita taat aja pada firman Tuhan. Yakub pun memberi persepuluhan. Dia janji, kalau aku diberkati semuanya, apapun yang ku dapat, dia punya uang enggak saat itu? Enggak ada kan? Enggak ada yang akan diberikan sama Yakub ini. Tapi karena dia bernasar, berjanji, maka diuji hatinya. Dia diberkati luar biasa. Dia kepingin apapun dituruti loh sama Tuhan. Bayangkan kambing pun dia dibilang, ya udah yang bintik-bintik jadi milikmu. Dia diberi akal sama Tuhan karena dia pandai. Seorang penipu ya, pandai ya. Dia waktu kambing-kambing birahi itu diberikan daun-daun, pohon-pohon yang berbintik-bintik. Akhirnya anak yang keluar semuanya berbintik-bintik. Mertuanya pun pertama nipu Yakub, tapi akhirnya sama Yakub pun ditipu balik. Sampai kambing-kambingnya hampir habis. Ini karena apa? Karena dia bernasar, dia berjanji kepada Tuhan bahwa apa yang akan kudapatkan akan kuberikan 1/10 kepadamu. Diberikan apa? Diberikan langsung ke sorga gitu? Transfernya kemana? Ada bank ke sorga kita transfer? Enggak kan? Melalui apa? Ya melalui rumah Tuhan, bait Allah. Nah inilah janji daripada Yakub. Membuat Yakub diberkati luar biasa, menjadi bangsa yang besar. Dan firman yang baru saja kita baca ini, kita mendapatkan 3 poin. Ya, poin yang pertama, hidup yang berkenan berarti mengutamakan Tuhan. Katakan sama-sama, mengutamakan Tuhan. Kok loyo yang keras? Tuhan, ya. Jadi kalau kita hidup kita berkenan di mata Tuhan, kita harus mengutamakan Tuhan. Kita harus menerapkan kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita, hidup sesuai dengan hukum dan standar Allah tentang benar dan salah. Karena itu demi kebaikan kita. Jadi kita bisa mengatakan sesuatu itu benar atau salah, standarnya harus pakai standar Tuhan. Jangan standar manusia. Soalnya apa? Sekarang ini berbeda. Kalau dulu memang hitam-hitam, putih-putih. Kalau sekarang di sosmed ini semua jadi abu-abu. Ya, kebenaran sekarang bukan kebenaran yang betul-betul benar, tapi kebenaran yang dibangun oleh narasi-narasi untuk menopang kebenaran itu. Ya, kadang-kadang cuitan, kalau di Twitter ya namanya cuitan satu orang aja bisa mempengaruhi berjuta-juta. Bahkan cuitan itu belum tentu benar, tapi yang membaca menarasikan seolah-olah cuitannya itu benar. Hati-hati sekarang ya. Kalau kita jadi anak Tuhan, kita hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, kita harus pakai standar-standar Tuhan. Jadi kita harus belajar betul-betul mengenai standar-standar Tuhan. Nah, Yakub ingin Tuhan menjadi Allahnya dan mengutamakan dia dalam hidupnya, hidup yang berkenan. Berarti kita mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Seperti yang tertulis di Matius 6:33. Ada yang tahu itu apa itu? Doa Bapa kami ya. Di situ dikatakan, bukan doa Bapa kami, di situ dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan. Nah, di sana dikatakan carilah dahulu kerajaan
Allah. Berarti mengutamakan pemerintahan dan kebenaran Allah di atas segala hal duniawi. Jadi kita menaruh Tuhan di atas uang kita, di atas kepandaian kita. Di atas apa? Di atas semua yang kita miliki, Tuhan kita tempatkan di atasnya semua itu. Jadi kita jangan memandang uang, memandang punya kita. Wah, kok sayang ya. Kita cengkram kuat. Padahal banyak orang di luar sana yang kaya, tapi nggak pernah puas dengan kekayaannya. Selalu kurang. Akhirnya dia diperbudak oleh uang. Sekali lagi saya ingatkan, uang adalah hamba yang baik. Katakan sama-sama, uang adalah hamba yang baik. Kalau kita jadi tuannya, ya. Tapi kalau kita menjadi hambanya uang, uang adalah kejam. Amin. Jadi jangan sampai kita ini jadi hamba uang, tapi kita yang jadi tuan dari uang ini. Amin. Susah loh. Soal uang, soal kekayaan ini susah loh. Tuhan Yesus saja kalah loh sama ini. Sampai saingan Tuhan Yesus yang terberat ini adalah mamon. Contohnya, Tuhan kalah sama mamon ini apa? Waktu orang kaya, jualah seluruh hartamu, ikutlah aku. Dilakukan? Enggak. Padahal Tuhan Yesus sendiri yang nyuruh. Kalah. Muridnya sendiri yang dipilih dia sendiri, Yudas Iskariot. Tuhan Yesus dijual berapa? Gara-gara apa itu? Gara-gara mamon Tuhan disalib. 30 keping perak. Makanya musuh terbesar Tuhan Yesus ini bukan orang yang kerasukan setan, orang sakit, itu kecil bagi Tuhan. Apapun penyakitnya sembuh dibuat Tuhan. Amin. Tapi yang berat lawan Tuhan ini adalah mamon, sayang. Kita mau udah bernasar, begini. Nanti mau mengeluarkannya itu sayang. Jadi lebih baik nggak usah bernasar. Kalau mau kasih aja. Seringkali saya bilang di sini seperti itu kan. Kalau mau beri aja. Jangan bernasar. Kalau kita udah bernasar harus dipenuhi. Amin. Nah, karena Allah berjanji akan memenuhi kebutuhan bagi mereka yang memprioritaskan Dia. Firman tadi kan, cari dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan. Semua itu apa ya? Semua termasuk kekayaan, kepandaian, kehormatan kita, pekerjaan kita, semua akan ditambahkan. Amin. Yang penting sekarang mental kita adalah mental anak raja. Karena Tuhan kita adalah raja di atas segala raja. Mental seorang raja itu yang perlu kita miliki. Walaupun kita nggak punya uang, kayak saya tadi bilang telangsa ya kan, saya rasakan juga itu. Telangsa, tapi mental kita mental seorang anak raja. Kalau kita mempunyai mental seorang anak raja, pikiran kita pun pikiran anak raja. Tuhan pasti mencukupkan segala apa yang kita butuhkan. Amin. Nah, sebagai prioritas utama dalam hidup, mencari perkenanannya dan mengikuti standar Tuhan. Ya, dengan keyakinan bahwa kebutuhan materi akan dipenuhi. Kalau kita udah hidup benar di hadapan Tuhan, gak usah kita minta-minta, Tuhan pasti akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Ya, jadi arti dan penerapan dari kerajaan Allah adalah prioritas utama. Jadikan mencari dan menyenangkan hati Tuhan sebagai hal terpenting dalam hidup kita, bukan hal-hal duniawi. Seperti saya bilang tadi, tempatkan Tuhan di atas semua ya yang kita punyai, uang, harta, kedudukan, pekerjaan, prioritaskan Tuhan. Amin. Bagaimana kita bisa memprioritaskan Tuhan kalau saat mendengarkan khotbah pun kita masih main HP. Sini nggak ada ya. Amin. Nggak ada yang ngaku atau nggak ada betul-betul nggak ada yang main HP. Kalau kita memprioritaskan Tuhan, betul-betul kita prioritaskan Dia. Tuhan berbicara ini cuma berapa? 1 jam, nggak sampai 45 menit firman Tuhan. Kalau doa malam datang tambah lagi lah 45 menit, 30 sampai 45 menit. Cuman seperti pertandingan bola, 45 kali 2 menit, apa 2 kali. Kita harus serius dengarkan firman Tuhan. Itulah yang menuntun kita.
Ya, hari lepas hari itu yang akan menuntun kita. Amin. Kalau kita bisa memprioritaskan Tuhan di atas segalanya, termasuk di atas HP kita, termasuk di atas uang kita, termasuk di atas pekerjaan kita, maka Tuhan akan berkenan kepada kita. Apa yang kamu minta dalam nama Tuhan pasti diberikan. Amin. Nah, kita yang kedua, bukan kedua ya. Ini kalau kita memprioritaskan Tuhan, maka kita akan memahami tentang kerajaan Allah. Ya, kita kadang-kadang nggak tahu, kita ini apa di bumi ini, hidup kita kok begini-begini aja. Kita nggak tahu prioritas kita ini apa. Amin. Memahami dan bersemangat tentang pemerintahan Allah yang akan datang, serta mendoakan agar kehendaknya terlaksana kepada kita di bumi seperti di sorga. Kita semua ini mengharapkan sorga kan? Angkat tangan. Siapa yang mengharapkan sorga? Semua angkat tangan ya. Kalau nggak ada yang angkat tangan, saya doakan nanti di neraka. Kita kepingin di sorga. Kenapa kok nggak di dunia ini kita hadirkan sorga? Amin. Supaya di hidup kita itu ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kedamaian. Ya, kalau kita nggak menghadirkan sorga di tengah-tengah kehidupan kita, di keluarga kita, maka yang ada adalah kekacauan. Ini baru-baru kejadian. Ini orang di luar Kristen ya. Saudara sepupu kita. Suami istri kerjaannya setiap hari ribut aja. Yang laki selingkuh, udah terang-terangan ngomong, seluruh tetangganya tahu semua. Yang laki selingkuh, yang perempuan membalas dengan selingkuh. Beberapa hari yang lalu diajarnya yang perempuan ini. Padahal yang laki kan juga selingkuh, dibalas dengan selingkuh, akhirnya diajarnya. Nah inilah, kalau kita nggak berdoa di surga, di bumi seperti di surga, maka kejadian-kejadian ini akan terus berulang. Di depan mertuanya pun. Inilah, ya, hati-hati. Kalau kita nggak betul-betul memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kita, maka hidup kita akan selalu terpuruk. Seolah-olah kita berhasil, dalam pekerjaan berhasil, dalam uang nggak masalah, tercukupi. Tapi kadang-kadang masalah keluarga, masalah hati, masalah damai sejahtera udah tercuri oleh iblis. Hati-hati. Jadi kalau kita berdoa seperti yang Tuhan ajarkan, di bumi seperti di surga. Amin. Karena di bumi ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebenaran. Nah, kita harus menaruh kepercayaan penuh, percaya pada Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan, keperluan kita. Jadi kita nggak perlu merekayasa. Wah nanti bagaimana caranya saya cari uang begini-begini, boleh. Kita mengupayakan segala sesuatu boleh. Seperti Tuhan bilang ya, soal pertumbuhan jemaat katanya ada yang menanam, ada yang menyiram. Pertumbuhan terserah Tuhan. Kita boleh bekerja, kita boleh menanam, tapi kita harus berharap bahwa pertumbuhannya adalah Tuhan yang memberi. Kalau kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, maka engkau akan diberkati 100 kali lipat. Percaya enggak Tuhan bisa memberkati 100 kali lipat? Amin. Nanti ilustrasi lagi ya, saya bilang ya. Saya kan ada pohon mangga. Coba pohon mangga. Pohon mangga itu asalnya kan cuma satu biji ya. Biji mangga itu ditanam, ya besar. Kalau berbuah berapa biji? Satu biji, satu pohon. Bisa 100 biji, bahkan lebih. Ada yang 1 kintal, satu pohon itu. 1 kintal, 1 kilo isinya 3 biji atau 2 biji, berarti udah 200 kali lipat. Itu baru 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, berapa kali lipat. Itulah ya cara Tuhan untuk pelipat gandaan memberkati kita semua. Orang dunia nggak tahu, taunya yang penting nanam gini, tapi nggak tahu filosofinya. Ini Tuhan yang mengajarkan bahwa kalau kita menabur, Tuhan pasti akan melipat kali
gandakan. 100 kali itu kecil bagi Tuhan. Amin. Itu bisa semuanya terjadi. Asal kamu hidup berkenan di mata Tuhan. Amin. Nah, kita harus melakukan tindakan nyata, bukan hanya beriman. Wah, saya punya ini ya, biji mangga tadi ya, saya tanam. Sudah saya lakukan. Kan harus melakukan, bukan beriman aja. Bukan biji ini saya taruh, saya beriman nanti bertumbuh, ya berbuah lebat. Iman boleh, tapi tindakan juga dilakukan. Kita tanam biji mangga ini. Amin. Kita sirami, kita pupuki. Supaya apa? Supaya berbuah. Begitu juga dengan iman kita. Kita enggak hanya beriman, tapi kita juga harus melakukan perbuatan. Ya, kita melakukan tindakan nyata, bukan hanya beriman. Ini melibatkan apa? Doa. Doakan yang kita kerjakan, kerjakan yang kita doakan. Amin. Mengerti sampai di sini? Amin. Nah, belajar firman. Baca-baca. Jangan tengok aja kalau maaf ya, kalau kaum Hawa ini biasanya yang ditengok ini belanja terus. Entah baju lah, tas lah, sepatu lah. Ada loh, baju enggak dipakainya, mereknya masih ada, beli lagi. Sepatu pun gitu, sampai berapa koleksinya. Hampir waktunya itu habis untuk apa? Untuk belanja. Hati-hati. Kalau dia suka apa, itu yang dilakukannya. Om bapak pun juga ada, hobinya mancing, tiap hari mancing aja, sampai istrinya bilang sama saya, Pak, tolonglah Pak, beritahu suami saya Pak, masa tiap hari mancing, nggak bisa bantu katanya. Ada yang tahu kan? Nggak tahu? Ya nggak usah disebut nama lah. Hobinya mancing, terpengaruh oleh mancing. Sampai ribut terus, gara-gara hobi mancing. Nah ini ya, kalau kita melakukan tindakan nyata, yaitu belajar firman, melayani Tuhan. Ini yang utama, melayani Tuhan. Saya dulu ini ya, disuruh melayani, apa alasan saya? Saya nggak mau loh melayani itu. Nggak ada yang tahu kan? Alasannya gini, simple, tapi ini rekayasa pikiran saya sendiri. Ngapain jadi pelayan Tuhan? Nanti honornya honor pelayan. Katanya. Alasan saya ini, honornya honor pelayan, buat apa? Saya mau jadi anak Tuhan. Kalau anak, nggak pakai honor, tapi semua milik Tuhan, milik saya. Betul apa salah? Nah inilah kesombongan rohani kadang ya. Soalnya saya males ambil waktu, memberikan waktu untuk pelayanan, untuk mempersiapkan segala sesuatu. Kayak khotbah 45 menit ini persiapannya hampir seminggu saya, lebih kadang. Ya, tapi harus kita bayar. Kalau WL pun gitu, mulai ngulik-ngulik lagu, pilih-pilih, doa dulu, lagu apa yang akan dibawakan. Semua enggak gampang. Tapi itu mengajarkan kita semakin dekat kepada Tuhan. Inilah, dari orang yang model begitu saya dulu, nggak mau pelayanan saya, ngapain pelayanan susah-susah kan? Langsung aja pelayanan nggak mau, pekerjaan Tuhan nggak mau, maunya berkat Tuhan. Kalau kita jadi anak Tuhan, berkatnya kepingin berkat Tuhan itu jadi milik kita semua. Nah inilah, ya nggak boleh seperti itu ya. Jadi kita harus melayani. Kalau kita melayani Tuhan, kita belajar apa? Belajar bertindak. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kita harus bertindak. Kita menjalankan pelayanan. Kita akan membawa apa? Kedisiplinan, kebersamaan, penundukan diri. Di pelayanan ini harus ada semuanya itu, penundukan diri. Kalau kita nggak bisa penundukan diri, nggak bisa kita pelayanan. Amin. Kita mau menang sendiri. Dimanapun kita nggak ada pelayanan. Di gereja ini kita ditolak, gereja ini kita ditolak, tapi kita nggak merasa. Kita merasa apa? Kita merasa yang paling benar sendiri. Padahal Tuhan mau memproses seperti Yakub. Amin. Nah inilah ya. Jadi kita harus memakai standar Tuhan, maka janji Tuhan pasti digenapi.
maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, poin yang kedua, hidup yang berkenan berarti bersyukur atas berkat Tuhan. Katakan sama-sama, bersyukur atas berkat Tuhan. Ya, saya bacakan. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Nah, salah satu bentuk rasa syukur Yakub atas berkat yang diterimanya adalah Yakub juga bernasar, ya, untuk mempersembahkan 1/10 dari seluruh yang didapatnya. Hidup yang berkenan berarti kita bersyukur atas berkat-berkat Tuhan yang kita terima. Bagaimana kita bisa mengucap syukur itu? Yaitu mengembalikan yang menjadi milik Tuhan. Ada amin? Seperti firman Tuhan berkata, 2 sisi mata uang, gambar siapa itu? Gambar kaisar. Ya udah, berikan kepada kaisar yang menjadi hak kaisar, yaitu pajak. Berikan kepada Tuhan yang menjadi hak Tuhan. Amin? Nah, Yakub bernasar mempersembahkan 1/10 dari semua yang Tuhan berikan kepadanya. Itu berkenan berarti kita bersyukur atas berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita harus memberikan yang terbaik juga untuk Tuhan. Yakub berjanji untuk taat pada Tuhan dan mengikuti jalannya. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Pertanyaannya, sudahkah kita mengikut Yakub? Sudah memberi persepuluhan? Nggak usah angkat tangan ya, dalam hati aja dijawab. Ajaran ini udah nggak berlaku atau masih berlaku? Masih? Amin. Katakan amin aja udah. Nggak usah bernasar. Janji iman sendiri, dalam diri sendiri. Amin. Poin yang ketiga, hidup yang berkenan berarti menghormati Tuhan. Katakan sama-sama. Menghormati Tuhan. Kejadian 28, 12-13. Kejadian 28, 12-13. Kejadian 28, bukan Esra ya. Saya bacakan aja lah ya. Kejadian 28, 12-13. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. 13, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Begitu berharganya Yakub yang pelarian ini, yang penipu ini, sampai Tuhan berdiri di samping Yakub. Bayangkan. Ya, bagaimana cara Yakub begitu menghormati Tuhan ketika dia tahu bahwa di mana dia tidur dan batu yang menjadi tumpuan kepalanya itu adalah pintu surga, ya, tangga yang naik ke surga. Maka dia berjanji akan membuat bait Allah, rumah Allah. Karena dia tahu tempat di mana dia tidur adalah penghubung antara surga dan bumi. Maka Yakub menempatkan batu yang dipakai sebagai tumpuan kepalanya sebagai batu penjuru atau pondasi dan menjadikannya tugu, penanda bahwa dia nanti kalau sudah diberkati dia akan kembali ke situ, dia akan membangun bait suci dan dijadikan rumah Tuhan. Ayat 18 tadi ya, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Hidup yang berkenan berarti kita menghormati Tuhan, mengakui kehadirannya, dan hidup kita dengan mendirikan rumah Allah atau rumah Tuhan, yaitu memberikan yang terbaik dengan mempersembahkan apa? Tubuh kita. Amin. Tubuh kita ini bait Allah. Sebagai bait yang kudus dan yang tak bercelah dengan beralaskan batu penjuru. Batu penjuru apa? Yaitu Tuhan Yesus Kristus yang ada dalam hidup kita. Yang Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Yang mengerti dan sepakat katakan amin. Kalau kita kepingin hidup kita berkenan, kita harus berlandaskan batu penjuru, yaitu Tuhan Yesus harus ada di dalam hidup kita. Supaya apa? Kita mempersembahkan tubuh kita sebagai bait kudus yang berkenan di hadapan Tuhan,
tanpa cacat dan celah. Amin. Penutup, saya undang tim PAW untuk maju ke depan. WL. Yakub mengandalkan Tuhan untuk menjaga dan melindungi dia. Peristiwa yang mencerahkan dan penguatan dari Tuhan seperti yang dialami Yakub bertujuan untuk meluruskan jalan kita. Ketidaksempurnaan kita dapat dipakai Tuhan untuk menggenapi rencananya. Hal tersebut dapat terlaksana jika kita mau membuka diri, dibentuk dan meresponi sapaan dan uluran tangan Allah seperti yang Yakub lakukan. Amin. Jadi hidup yang berkenan di mata Tuhan berarti kita harus hidup mengandalkan Tuhan dalam segala hal dan mentaati setiap proses dalam mengiring Tuhan serta menuruti segala